Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Widya. Nah, hari ini kita akan belajar bareng lagi. Sebelumnya, yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hari ini masuk semua mengikuti pelajaran ya. Bagus kalau mengikuti pelajaran semua. Sebelumnya, aku ingatkan yuk kita tetap mengadakan kegiatan literasi. Dipersiapkan dulu ya bukunya. Anak-anak sudah mempersiapkan bukunya. Nah, sekarang anak-anak akan membaca buku yang sudah dipersiapkan. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, dan pembelajaran yang ketiga. Nah, hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Tahukah kamu bahwa bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan sering menghargai adalah cerminan hidup rukun? Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Udin, Siti, Dayu, Beni, dan Lani selalu berupaya menunjukkan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bermain bersama, saling menghargai, saling membantu, saling bekerja sama, dan saling belajar tentang kebudayaan lain. Hari ini, mereka mempelajari salah satu permainan tradisional dari Nusa Tenggara Timur, yaitu Rangku Alu. Permainan ini membutuhkan keterampilan melompat yang baik. Kamu akan belajar tekniknya sebelum bermain. Yuk kita lihat tekniknya seperti apa. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Teknik melompat dimulai dari kepala yang tegak, tidak boleh menunduk. Lalu punggungnya rata, tidak membungkuk. Lalu pangkal paha agak sedikit ditekuk, pergelangan kaki diperhatikan seperti di gambar, dan lutut juga ditekuk. Sekarang disimak cara bermain Rangku Alu. Alat yang digunakan yaitu ada 4 bambu dengan panjang 2 meter. Cara bermainnya, pemain terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Nah, coba perhatikan gambar. Yang 4 orang berjongkok itu sebagai penjaga yang menggerak-gerakkan bambu sambil bernyanyi yang menjaga ya. Lalu, kelompok yang bermain itu yang berdiri. Mereka akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Pelompat akan masuk dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama buka tutup bambu. Tuhan menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan tidak diiringi oleh sikap yang bijak sehingga banyak terjadi ketidakseimbangan. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu bersatu melestarikan hewan dan tumbuhan agar manusia dapat hidup sejahtera. Pilihlah satu hewan atau tumbuhan yang menurutmu perlu dilestarikan. Lalu anak-anak diperintahkan untuk membuat poster yang isinya tentang melestarikan hewan atau tumbuhan. Sebelumnya, yuk kita simak materi poster. Dimulai dari pengertian poster. Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak. Jadi poster itu anak-anak ada gambar, ada tulisan. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri poster. Yang pertama,
harus didesain dengan komposisi huruf dan gambar di atas media datar. Nah, contohnya media datar ini ada kertas atau kain yang berukuran besar. Yang kedua, dipasang dengan cara ditempelkan. Bisa ditempelkan di dinding atau ditempelkan di tempat-tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang. Lalu yang ketiga, dibuat dengan menggunakan teknik pewarnaan yang kontras dan pemilihan warna yang berani. Jadi kalau membuat poster harus warnanya itu mencolok, seperti itu. Lalu yang keempat, bahasa yang digunakan singkat, padat, jelas, dan harus mudah dipahami. Yang kelima, diberi gambar agar pesan lebih mudah disampaikan. Jadi anak-anak kalau membuat poster tidak hanya berupa tulisan, tapi diberi gambar biar bisa lebih mudah tersampaikan pesan dari poster tersebut. Lalu yang keenam, harus dapat dibaca sambil lalu, namun meninggalkan kesan yang mendalam. Ya anak-anak, ini merupakan contoh dari poster. Bisa dilihat ya posternya. Gambarnya ada, tulisannya ada, terus warnanya juga mencolok dan bisa menyampaikan pesan. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membaca teks bacaan. Sangsaka merah putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna. Merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, gambar itu merupakan mesin jahit yang digunakan oleh Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih ya anak-anak. Karena usianya yang sudah tua, sangsaka merah putih terakhir tersebut kali berkibar pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm dikali 200 cm. Ya, sekarang untuk memudahkan memahami informasi, anak-anak ditugaskan untuk mengisi peta pikiran seperti biasanya, menggunakan aspek kata tanya, dan jangan lupa menggunakan kalimat efektif dan kata-kata baku. Ya anak-anak, hari ini kita belajar apa aja, ada yang tahu? Ya, hari ini kita belajar keterampilan melompat, upaya melestarikan hewan dan tumbuhan, lalu kita juga menemukan informasi penting dalam suatu teks bacaan. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan yang ingin anak-anak ajukan? Kalau ada, bisa melalui grup WhatsApp atau komentar melalui di video ini ya. Nah, setelah ini Ibu akan mengirimkan soal evaluasi yang akan dikirimkan melalui grup WhatsApp. Jadi anak-anak dikerjakan dan besok akan dikumpulkan. Nah, Ibu tidak akan pernah bosan mengingatkan anak-anak semua untuk tetap menjaga kesehatan, yaitu memakai masker bila keluar rumah, tetap menjaga jarak dengan orang lain, selalu mencuci tangan secara rutin. Nah, jadi anak-anak kalau sehat kan jadi semangat belajar. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tema 2, subtema 3, dan pembelajaran yang keempat. Dipelajari dulu, jangan lupa. Besok kita akan belajar bareng lagi. Nah, hari ini belajarnya cukup dulu ya. Yuk kita berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai.
selesai. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.